Annyeonghaseyo. Kata-kata tadi di awal yang saya sebutkan sering dengar di mana ya? Ya, betul. Dalam drama Korea atau sekarang orang-orang biasa sebutnya drakor. Siapa sih kaum wanita yang tidak tahu mengenai drakor atau sinetron atau telenovela? Pasti semua tahu kan? Atau semua setidaknya pernah melihat salah satu dari sekian banyak drakor atau sinetron yang ada. Boleh tidak sih kita ini wanita terpuji melihat tayangan drakor, sinetron atau telenovela? Bagaimana ya menurut firman Tuhan? Yuk, kita bersama-sama bahas hal ini yuk. Shalom, para kaum wanita dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam acara Ngerumpi Sehat episode ketiga. Dan saat ini tema kita adalah Mama vs Drakor. Oke, pasti kita penasaran ya, kenapa judulnya kok drakor? Tapi saya yakin semua tahu saat ini drama Korea sedang membanjiri Indonesia. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas. Dan saat ini bersama saya ada Ibu Farina. Ibu Farina adalah pengurus kaum wanita nasional dan daerah. Halo, shalom Bu Farina. Halo, shalom Bu Marta. Apa kabar? Luar biasa. Saat ini di kaum wanita nasional dan daerah sedang sibuk apa? Kayaknya karena adanya pandemi ini kita kegiatannya cuma sum tiap hari. Tapi puji Tuhan hari ini ada Ngerumpi Sehat ya, sehingga kita bisa ketemu langsung semuanya ya. Bu Marta, boleh nggak saya pantun ya? Oh, tentu boleh dong. Boleh ya. Minum kopi campur jamu. Sepi kalau nggak ada kamu. Oke, selain Ibu Farina, di samping Ibu Farina ada Ibu Narti sebagai pengurus kaum wanita di GSJA Ebenezer. Shalom Ibu Narti, Shalom, apa Ibu Marta, kabar? luar biasa. Nah, akhir-akhir ini sibuk apa Bu Narti? Sama seperti yang diceritakan oleh Bu Farina, karena masih kondisi pandemi, ya kita tetap mengikuti seminar-seminar saja. Iya, jadi semua via Zoom ya. Iya, betul. Jadi bisa dimanapun ya. Iya, Banyaknya sama. di rumah aja. Iya, Nah. sering kegiatannya selalu di rumah. Oke. Ada juga tambahan, Iya. ngikuti suami. Waduh, itu yang nggak bikin bosen ya. Iya, betul. Oke, dan bersama saya juga ada Ibu Ernatan. Ibu Ernatan selaku Sekretaris Komisi Kaum Wanita GSJA Ebenezer, dan beliau juga aktif di wilayah Tengah 3 dan sebagai koordinator Departemen Sosial bidang aerobik ya. Betul, Bu Marta. Oke, kalau Ibu Ernatan ini sibuk apa selain ngantor ya Bu ya? Ya, Setiap ya, hari ngantor? Selain ibu rumah tangga, juga aktif di pelayanan bersama ibu-ibu di sini ya, di kaum wanita. Juga bekerja di kantor. Nah, untuk menghilangkan kejenuhan saya selama bekerja itu ya, setelah capek bekerja, saya biasanya itu mengisi dengan ya ini seperti tema hari ini, nonton drakor. Berarti tamunya sudah cocok ini Pas ya. ternyata. Oke, selain itu di samping saya ada Ibu Deborah Prawadi. Saya biasanya panggil Ibu Debi. Mungkin semua yang kenal mungkin kenalnya Ibu Debi ya. Oke, beliau juga koordinator kaum wanita untuk wilayah utara dan aktif di House Family wilayah utara. Kalau Ibu Debi ini hobinya apa? Apa sama dengan Ibu Ernatan tadi nonton drakor? Kalau saya ini hobinya nonton sinetron mungkin. Oh, ya. sinetron. Apa itu, Oke. Bu? Sinetron Ya, saya apa ini kan tergabung dalam generasi micin, Mama Ikatan Cinta. Ada singkatannya ternyata ya. Ada grupnya ternyata. Ikatan Cinta punya grup ya. ya. Waduh, saya kalau melihat penggemarnya Ikatan Cinta itu, waduh, loyalnya luar biasa. Di kantor saya tuh juga demam Ikatan Cinta, ibu-ibu. Oke, nanti untuk lebih lengkapnya kita bahas lebih lagi ya. Oke, saat ini kita akan bertanya kepada masing-masing tamu kita, kira-kira film apa yang sedang mereka tonton? Oke, Bu Erna. Tadi Bu Erna kan sudah ngomong nih, nonton drama Korea. Nonton apa yang saat ini?
Yang lagi saya tonton saat ini nih Vincenzo. Oke. Iya. Pasti tahu dong pemerannya siapa? Cuma pemeran pria nih saya masih Oh, ingat. wajar. Kalau cewek pasti pasti ya pasti ingatnya yang pria. Song Joong Ki. Kalau ceritanya seru? Lucu soalnya. Saya kan suka yang lucu-lucu. Kalau yang sedih atau sadis gitu saya nggak suka. Oh, menghibur ya, soalnya Iya. cari yang menghibur Iya. ya. Oke. Tapi sampai gimana? Nonton itu sampai nggak pengen berhenti atau gimana? Ini jangan-jangan satu hari ini berapa seri nih? Minim itu 2 seri gitu tiap malam itu. Tapi kalau lagi seru-serunya bisa sampai jam 2 malam. Kalau bisa tuh sebenarnya pengen sampai pagi. Karena penasaran tadi ya? Iya. Aduh. Tapi karena bekerja mau nggak mau ya stop paling lama jam 2 tidur. Oh, sebegitunya loh ya. Kalau Ibu Narti lagi suka nonton apa ini? Kalau saya Penthouse. Penthouse. Iya. Oke. Ini lagi sebentar lagi yang ketiga loh Sujaan. Iya, Berarti penggemarnya luar biasa Iya, ini ya. betul. Kalau Tante Nati mungkin ada aktor atau aktris yang paling digemari? Oh ya ada. Siapa itu? Eugene Oh, namanya. aduh. Iya. Dia tuh kalau pakai apa itu baju apa itu saya senang, saya kagum. Jadi kalau saya nonton itu selain melihat ceritanya bagaimana gitu, itu saya melihat tampilannya itu bagaimana. Oh bajunya ini seperti ini, jadi bisa diadopsi seperti itu. Jadi contek-contek fashionnya gitu ya. Betul sekali. Waduh, ini kita juga bisa loh ya, berarti mengambil hikmah juga ya dari Iya. tontonan kita ya. Betul. Oh, kalau Ibu Debbie lagi gemar nonton tadi ya, Ikatan Cinta ya. Iya. Siapa benar. pemainnya? Kalau ceweknya saya tahu Amanda Manopo. Kalau cowoknya? Cowoknya itu ya nggak salah lagi, kalau yang cakep sendiri tuh Arya Saloka. Aduh, ini jelas penggemar berat ini. Awalnya itu benci loh. Waduh, Nonton sinetron terus, tuh. Ternyata terus? sekarang benar-benar cinta. Oh, ini ya pasti kalau sudah jamnya ini sudah televisi itu langsung di Oh iya. monopoli nggak boleh yang sendiri. lain. Betul kan? Ini terus gimana ini? Kalau nonton kira-kira sampai ikut ke dalam enggak? Kalau misalnya lagi marah, pengen marah gitu atau gimana? Oh ya pastilah. Kalau pas lagi jengkel gitu, kadang-kadang gemes gitu, saya bisa marah sendiri. Lalu suami saya bilang, "Lah kok mak kamu tuh kok gitu?" Saya diem aja. Oh, saya kira suaminya langsung dipukul. Pernah ini ya. Pernah enggak? Gemes deh. Pernah enggak sampai mukul suaminya gitu? Karena saking gemesnya nonton. Iya kadang-kadang apa yang ada depan saya tak lempar sama dia gini. Pokoknya bukan yang berat aja ya. Tapi saya suka yang adegan-adegan yang romantis gitu. Ya. Kadang yang melo gitu ya, bikin nangis gitu. Ya kadang saya sampai nangis sesenggukan, sampai katanya anak saya, "Mama gila apa kok nangis-nangis?" Gitu. Gara-gara nonton sinetron itu ya, dari marahnya ngikut, nangisnya ngikut, senengnya ngikut Iya. gitu ya. Kasmarannya juga ngikut ini. Nah, kalau lagi kasmaran tiba-tiba cinta sama suami. Loh enggak, kadang-kadang gini, kita bisa terbang itu pikirannya itu saya terbang ke jauh sampai ke masa muda dulu. Asik. Asal jangan terbang ke pemain prianya ya. Pikirannya ke pemain prianya. Kalau yang saya tahu Ikatan Cinta tuh setiap hari tayang 2 jam loh. Iya, 2 jam sehari berarti ya. Khusus untuk Ikatan Cinta ya. benar Oke. sekali. Masih ada tambahan-tambahan lainnya nggak kira-kira itu? Kalau yang pastinya live streamingnya itu kan malam, Iya. jam 8 sampai jam 10. Tapi kalau siang gitu pasti saya sering mengulang di saat kesenggangan, sambil masak, sambil atau mengerjakan yang lain, saya coba buka. Atau kadang kalau pas doa malam itu kan Jumatan, jadi kan nggak bisa nonton. Pulang doa malam langsung pasang. Oh, iya. Intinya sekarang bisa lewat YouTube ya kalau terlambat nonton, intinya gitu ya. Tapi ini ya, kalau kita nonton film seperti itu kira-kira tuh kita jadi kayak gini. Andai suamiku seperti ini, andai anakku seperti ini, andai aku kepengen seperti itu. Sering nggak sih jadi kayak banding-bandingkan kehidupan kita dengan cerita-cerita itu? Oh iya kadang gitu. Karena gini, Pak itu loh, Ali itu loh, cowok itu tegas, cuek, cool. Ya iya mak, dia itu dibayar.
ini loh yang saya bilang juga bahaya ya. Kita tuntutannya jadi pengen yang sempurna, padahal yang sempurna cuma ada di film. Oke, tapi sebenarnya kan ke film itu banyak ya. Kalau saya tuh yang kapan hari sempat lihat itu seperti Itaewon Class gitu ya. Saya suka karena di situ kan ada kayak daya juangnya juga gitu ya. Jadi saya ajak anak-anak saya juga ayo nonton gitu ya. Tapi pokoknya intinya kita itu kalau nonton seperti ini tuh kira-kira bisa lupa waktu berarti ya. Bisa ya, bisa ya. Pernah nggak sampai ada yang protes gitu, misal suami, anak gitu protes gitu? Ya pasti pernah lah ya. Pasti kalau hari libur ya, hari libur sebenarnya kita maksudnya cuma nonton sebentar lah ya, pengen lihat terusannya, kebablasan terus nggak ngereken yang lain. Bah makan, bah enggak, Drakor nomor 1 gitu ya. Sudah kadung nonton, Iya. diajak ngomong nggak fokus. Pasti gitu ya. Iya, Jadi seringnya. sudah harus waktu kita me time gitu. Waduh, kelihatannya kalau sudah acara tontonan seperti ini tuh kita larut bener-bener ya. Baper. Wah, ini sampai bahaya. kadang-kadang tuh seperti darah rendah. Kenapa kok bisa begitu? Kan lihatnya tiduran terus, nggak bangun-bangun, begitu bangun geliat. Waktu nonton nggak terasa, Iya, asik nggak gitu terasa, ya. tahu-tahu. Waktu bangun. Ya, tapi itu hiburan para wanita nih ya. Ternyata semua juga suka. Kalau Tante Vanina juga nonton nggak? Iya, nonton juga. Ternyata kita semua para wanita hobi nonton semua. Iya. Nah, kalau semua ini kan hobi nonton ya. Ada yang hobi nonton drakor, ada yang hobi nonton sinetron Indonesia. Yang hobi nonton, menurut firman Tuhan, bagaimana caranya ya mengenai tontonan-tontonan ini, pandangannya bagaimana ya? Oke, sama-sama kita simak yuk. Jadi Bu Farina, sebenarnya kita itu anak-anak Tuhan, boleh nggak sih kita itu nonton drama Korea, sinetron Indonesia? Kalau dulu-dulu kan banyak telenovela, bahkan ibu-ibu sekarang juga ada yang demen film India kan? Jadi boleh nggak sih sebenarnya? Ya, nanti kita jawab ya. Sebelumnya kita sapa dulu ya semua ya. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Sasarangi. Waduh, ini drama Korea beneran ini. Bener-bener. Kita serasa Kayak seperti di- orang Korea ya. Iya, di Korea. Ya, memang sekarang ini banyak sekali yang senang sama drama Korea ya. Bahkan bukan cuman drama Korea, tapi sinetron Indonesia juga digemari. Bahkan sampai tadi Bu Debi bikin grup namanya apa? Micin Mama Ikatan Cinta. Penggemar Ikatan Cinta, ada yang penggemar Badai Pasti Berlalu ya. Nah, ada banyak macamnya ya. Kalau saya sih dulu, zaman saya dulu itu telenovela ya. Ada Marimar, sempre apa aja nggak tahu. Sampai apa lo lagunya ini ya? Terus ada apa itu Maria Maria Mercedes, Mercedes, ya. Fulgoso. Ingat nggak sama anjingnya? Ingat. Nah, kalau sekarang mungkin sudah berbeda ya. Nah, kalau kita dengar tadi dari yang omong-omong kita bersama, kalau kita lihat telenovela pasti ada positifnya, ada negatifnya ya. Kalau yang positifnya, yang pertama mungkin menambah wawasan. Apa ibu-ibu juga merasa seperti itu? Iya. Ya. Kalau saya menambah wawasan dalam artian ada salah satu yang saya lihat itu ya startup. Kalau dulu saya pikir kalau sekolah IT itu pekerjaannya apa ya, tapi ternyata dengan saya melihat itu saya bisa melihat bahwa ternyata bisa ya bikin startup. Kalau sekolah IT itu seperti Gojek, seperti apa itu Traveloka, itu kan startup dari sekolah IT. Kemudian ketika saya lihat film Alhambra, pikiran saya, oh kalau sekolah IT itu bisa ya, ternyata jadi seorang pencipta game-game, ternyata dibayar sangat mahal. Itu membuka wawasan saya. Dari segi seperti itu, positifnya membuka wawasan. Kemudian kita juga belajar sesuatu yang baru, saya rasa ya. Seperti kayak anaknya Bu Narti ini ya. Anaknya Bu Narti ini yang saya tahu dulunya enggak bisa bahasa Korea. Tapi karena terlalu banyak lihat drakor ya. Iya. Nah, sekarang
mulai ngerti sedikit-sedikit bahasa Korea dan bahkan bisa Tulisannya. nulis, Iya. bisa baca Hangul ya, aksara iya. Korea ya. Betul, iya. Sampai berani pergi ke Korea sendiri. Iya. Hebat itu ya. Nah, Ya itu kalau kan- dia nggak ngerti bahasanya, terus tulisannya, saya kan juga nggak akan mengizinkan. Jadi karena dia ngerti bahasanya, tulisannya, ya sudahlah. Kita kan oke lah, silahkan pergi. Berarti gitu. Bu Narti pasti nggak pernah ngelarang ini anaknya ya, karena ada sisi positif yang Iya, didapat ya. Iya betul, betul. Ya, kemudian kita juga bisa belajar kebudayaannya. Nah, saya lihat orang Korea itu hormat ya. Iya, iya betul. Bener nggak? Iya, Betul, kalau sopan. sama orang tua gitu selalu mau pamit, mau apa tuh selalu Sopan, membungkukkan, ya. iya, Iya, badannya seperti sambil itu ya. dengan kepalanya gitu ya. Kemudian yang lain, kita bisa lihat pemandangan-pemandangan yang ada di sana. Kalau ada orang yang pernah pergi, oh ya saya sudah tahu. Cuma gara-gara lihat drakor aja. Kemudian Sudah merasa di sana. iya ya. Yang Bu Narti tadi bilang itu apa itu? Bajunya bagus-bagus Iya, katanya ya. iya. Jadi kepingin pakai baju kayak gitu ya. Iya. Nah, Termotivasi. termotivasi. Orangnya kurus-kurus, kemudian bajunya bagus-bagus, langsing, mukanya glowing semuanya ya. Jadi kita yang nonton ini jadi kepengen seperti itu ya. Iya, ya kan? Yang gemuk kepingin jadi kurus. Bener. Kemudian yang mukanya tadinya kusem, aduh kok kusem ya, kepingin glowing seperti itu sehingga merawat diri. Saya rasa itu positif asal tidak berlebihan ya. Pasti suami-suaminya jadi seneng kan kalau Iya. kita cantik ya. Iya, Ya. betul. Nah seperti itu. Belum lagi tadinya yang kita ini taunya cuma masakan Indonesia aja. Tapi gara-gara lihat drakor kita sekarang sudah tahu masakan Korea. Kita sudah tahu bibimbap, kita tahu bulgogi, kita sudah tahu tteokbokki. Jajangmyeon. Oh jajangmyeon. Terus- Kimbap. Oh kimbap. Nanti kita akan bikin loh kimbap sama-sama. Oke, Yang siap. paling gampang Biasa. itu ya. Paling gampang kita coba tradisi Korea. Korea, itu. iya. Kita makan mie kuah pakai tutup panci. Santai Tidak banget. perlu cuci piring berarti. Kita coba serasa di Korea. Kemudian ada lagi yang positifnya adalah ketika kita melihat itu, kita mengambil hikmah daripada situ, kita mengambil pengalaman dari situ supaya apa ya, oh ya itu tidak boleh kita lakukan, yang ini boleh kita lakukan. Bahkan ada yang menjadikan itu sebagai perbandingan dengan apa yang tercatat di dalam firman Tuhan. Iya, benar itu. Kalau setiap drama-drama baik sinetron maupun telenovela termasuk drakor itu kan mesti ceritanya apa? Jahat akhirnya mendapat hukuman. Jadi firman Tuhan kan mengatakan apa yang ditabur orang itu yang dituai. Jadi itu bisa selain kita melihat drakor kita juga bisa itu kan dengan firman Firman Tuhan Tuhan. ya gitu. Nah, tadi sisi positif ya, sekarang sisi negatif. Yang ini yang paling banyak, yang terutama itu disebabkan karena kalau sudah nonton kita lupa waktu, lupa segala macam, sampai abai terhadap segala macam. Akhirnya kita lupa sama keluarga dan kewajiban yang ada. Waktunya anak misalnya pulang sekolah sudah waktunya makan, gara-gara lihat terus saja satu lagi sudah jam 12 belum menyediakan makanan untuk anak, akhirnya anaknya sampai teriak, "Ma, makan!" Kok enggak ada ini Sampai ya. kelaparan Iya, ya. sampai kelaparan. Suami pulang sore hari yang harusnya ditemani satu lagi, sebentar ya Pak ya. Nah terus akhirnya makan belum disiapkan lagi. Kalau kita terus-terusan kayak gini, maka ini bisa menjadikan pertengkaran dalam keluarga. Belum lagi kalau anaknya itu komplain, "Ma, aku besok ulangan kok enggak diajarin sama mama, ini gimana ini?" Nah, itu lupa dengan keluarga, bisa juga lupa dengan Tuhan. Artinya kita ini menjadi waktu bersekutu dengan Tuhan itu menjadi berkurang. Kemudian kita ini enggak baca firman. Ada enggak yang kayak gitu?
Bisa jadi. Bisa jadi ya, kebanyakan lihat itu tadi. Kemudian Tapi ada itu Bu Farina, jangan khawatir. Ada. GSI ada renungan 1 menit. Ya. Oh, Harus oke. itu. Iya, ada renungan 1 menit, tapi tetap kita mesti baca firman Tuhan sendiri juga ya. Nah, kemudian kita selain itu Bu Debbie, kalau tadi masih lihatnya sinetron setelah pulang doa malam ya. Tapi saya dengar ada ibu-ibu yang sampai tidak datang ke HF gara-gara sinetronnya lagi main. Nah, itu kan Itu contoh yang tidak sampai baik, melupakan Tuhan. Itu sisi efek yang negatif, saya rasa kayak seperti itu. Dan akhirnya ada lagi yang seperti tadi bilang ya, lihatnya sampai jam 2 malam. Kalau bisa jam 5 pagi. Kalau bisa. Kalau bisa. Penasaran soalnya. Iya. Tapi bener ada yang sampai jam 5, malah sampai jam 7 pagi sampai itu yang enggak kerja. Kalau yang kerja matanya pasti sudah merah, hitam semua, mata panda. Terus kemudian pergi ke kerja pasti sudah ngantuk, produktivitasnya pasti sudah menurun. Ya. Kemudian ya, tadi yang siapa yang bilang ya? Hidupnya itu kayak di dunia khayal. Pinginnya itu suaminya yang kayak apa tadi? Romantis. Kaya raya, ganteng, atletis. Waduh, diborong baik. Borong semua pokoknya. Diborong semuanya. Sampai ya. ngayal terus intinya. Iya, akhirnya kalau sudah ngayal gitu semua, yang jomblo, inget Neng, karena ini kalau di dunia nyata nggak ada kayak gitu, nggak nemu kamu nanti ya. Jomblo terus Iya. akhirnya. Kalau Nggak ada yang sempurna soalnya. Iya, kalau yang sudah married, nah apa tadi katanya? Kalau sudah married, Kalau sudah married ya itu setelah lihat drakor itu ya, pemain prianya ideal gitu ya. Begitu noleh ke suami, kembalilah ke dunianya. jangan gitu. Tidak ada yang suami yang sempurna. Nah, intinya negatifnya itu jangan membanding-bandingkan dengan apa yang sudah kita miliki. Kalau kita sudah punya suami yang kayak apa, ya itulah ya. Bersyukur. Yang kecil bersyukur, yang besar bersyukur. Semuanya kita bersyukur. Ya. Jangan tertawa. Bersyukur. Yang kecil bersyukur. Iya. Nah, kembali lagi seperti itu ya. Kemudian selain itu kita juga bisa membanding-bandingkan diri dengan bukan cuman tokohnya aja, tapi kehidupan mereka yang ada di situ. Misalnya, enak ya kehidupannya. Jangan hanya bicara drakor. Orang yang suka stalker IG-nya orang lain, selebriti, sosialita, lihat-lihat itu semua. Kok enak ya hidupnya. Dia pakai ini, aku juga kepingin beli itu. Dia pergi ke sana, aku juga kepingin pergi ke sana. Dia makan di situ, aku juga kepingin makan di situ. Kalau memang bisa, ya puji Tuhan. Tapi kalau enggak bisa, jangan sampai BPJS. Tahu nggak BPJS? Apa ya Bu Devi? Tahu Bu Debbie? Oh Bu Debbie. Yang saya tahu itu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Ya. Bukan itu lain. Apa yuk? Ini versinya Bu Ini versi Farina apa? ya. Ini versi apa? Aslinya atau bagaimana? Versi drakor. Ya kita nyerah ya, kita nyerah. Apa coba? Farina. BPJS, Iya. budget pas-pasan jiwa sosialita. Wah. Payah kalau kayak gitu ya. Nah, ini kemudian yang lain lagi, baperan. Kalau Bu Debbie baperannya nangis-nangis, saya sangat baperan. inget-inget dan segala macam. Dan Tapi lempar suami ya. lempar suami bener ya. Tapi kalau teman saya baperannya seperti ini. Dia lihat di sinetron ini suaminya nyeleweng, lihat situ lagi suaminya nyeleweng, yang situ suaminya nyeleweng. Akhirnya dia ini jadi terpengaruh. Suaminya itu kalau pulang dicecer sama dia, diinterogasi habis-habisan. Kamu dari mana? Sama siapa? Sampai suaminya menjadi jengkel. Berarti ketakutan yang tertransfer dari cerita film tadi. Iya, itu efek negatifnya. Jadi, kalau saya ditanya, bolehkah orang Kristen itu lihat drakor, lihat sinetron dan segala macam? Saya jawab boleh. Boleh ternyata. Ya. Lega lo, boleh kan? Ya, tapi ada
ada tapinya. Kita dengarkan tapinya. Iya. Asal nggak kebablasan sehingga lupa semua tugas-tugasnya. Asal yang kedua jangan sampai kecanduan. Lihat sampai jam 2, jam 5. Papa saya dulu itu zamannya lihat film silat bisa lihat 18 jam sehari. Bayangkan itu ya. Nah, Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus 10 ayat 23, ayo kita baca sama-sama. Segala sesuatu itu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu itu berguna. Segala sesuatu itu diperbolehkan. Benar. Tapi bukan segala sesuatu itu membangun. Kalau caranya kita sampai kebablasan, cara kita itu sampai kecanduan, itu tidak membangun ya. Bahkan lebih lanjut Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 12, segala sesuatu itu halal bagiku. Tetapi bukan semuanya itu berguna. Segala sesuatu halal bagiku, kata Rasul Paulus, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Intinya kita jangan sampai kecanduan itu tadi, ya. Sampai ada keterikatan. Iya, iya. Intinya jadi saya bilang boleh, asal kita bisa membagi waktu, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk Tuhan, ada waktu untuk bekerja, yang sekolah ya ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk masak. Jadi tahu batas-batasnya begitu ya, Iya, Bu Farina. begitu. Lebih lanjut firman Tuhan berkata di dalam Lukas 21 ayat 34 ya. Saya baca ya. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat dengan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jadi yang harus kita jaga itu adalah diri kita, supaya kita tahu batas. Kalau sampai kita ini tidak bisa menjaga diri kita, sudah pasti dipastikan kita tidak akan bisa menjaga hati kita. Dan kalau kita ini tidak bisa menjaga hati kita, maka kita ini akan tidak tahu mana yang fantasi, mana yang enggak. Kita tidak tahu, kita tidak bisa membedakan yang baik, kita tidak bisa membedakan yang buruk. Sehingga apa akhirnya hati kita ini syarat dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Bicara mengenai kata syarat tadi itu, syarat itu kita tahu artinya itu penuh. Jadi hidup ini hati kita penuh dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Kalau kita ini penuh dengan kepentingan-kepentingan duniawi, sudah dipastikan pasti yang rohani itu akan tidak ada. Tersisi, akan kosong. Dan akhirnya karena kosong kita akan meninggalkan persekutuan, kita akan meninggalkan hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita akan meninggalkan ibadah dan sebagainya. Dan itu yang setan suka ya. Iya. Karena itu kita ini tidak boleh meninggalkan persekutuan yang ada, nanti bisa bahaya itu ya. Ketinggalan, Bisa ketinggalan. Ingat 10 anak darah itu ya. Semuanya itu pegang lampu dan semuanya itu tertidur. Tetapi ketika mendengar pengantin itu datang, maka yang semuanya juga bangun. Tetapi semuanya juga pegang lampu. Tetapi yang punya minyak itu cuma 5 orang. Sedangkan yang 5 itu tidak. Kenapa? Karena mungkin kalau secara rohani hidupnya itu cuma dipenuhi dengan pesta pora, kepentingan duniawi, sehingga aspek rohaninya itu berkurang, hubungan dekat dengan Tuhan berkurang, sehingga ketika Tuhan datang mereka sudah tidak siap. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita, akhirnya kita menjadi ketinggalan. Hati-hati loh ya. Jangan sampai Ingat ya, kita tidak boleh ketinggalan. Dalam meninggalkan persekutuan. Iya. Jadi intinya isilah minyak yang ada di dalam lampu kita ini dengan sesuatu yang berharga, yang dekat dengan Tuhan, sehingga ketika Tuhan datang kita tidak akan ketinggalan ya. Tuhan menciptakan kita supaya kita lebih serupa dengan Tuhan, supaya kita bisa melayani Tuhan. Itulah tujuan Tuhan menciptakan kita semua.
Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Karena itu jangan khawatir, jangan banding-bandingkan sama yang lain, jangan kepingin-kepingin sama yang fantasi-fantasi itu. Ketika kita dekat sama Tuhan, semuanya akan diberikan. Ditambahkan terus. Amin. Terima kasih Bu Farina buat firman Tuhannya. Jadi kita ini tahu kan bahwa sebenarnya kita anak-anak Tuhan boleh juga loh nonton drakor, sinetron, atau hiburan-hiburan di dunia ini. Tetapi kita harus tahu waktu mengutamakan Tuhan itu nomor 1 tetap dari segalanya. Dan juga kita nggak boleh lupa tanggung jawab ya. Betul. Ya, jadi kita harus tetap di keluarga aman, di mana-mana aman, kita buat semua bahagia ya. Amin. Tapi minta hikmat Tuhan paling penting ya. Oke, kalau tadi sudah firman Tuhan, Bu Farina tolong sekarang doakan untuk kita semua supaya kita semua bisa sama-sama mengutamakan Tuhan ya terhadap segala sesuatu seperti itu. Mari kita berdoa ya. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kami sudah menyelesaikan episode Ngerumpi Sehat pada saat hari ini Tuhan. Kami berdoa agar acara ini boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang melihat ya Tuhan. Baik di rumah maupun yang kami yang mengikutinya yang berada di studio. Hari ini kami juga berdoa Tuhan secara khusus buat kami semua para ibu. Kiranya kami semua boleh menjadi pribadi yang makin hari makin dekat kepadamu. Yang mempunyai waktu untuk bersekutu denganmu. Yang makin hari makin mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tolong kami menjadi pribadi yang bisa membedakan yang mana yang baik di dalam kehidupan kami ketika kami berinteraksi dengan hal-hal di sekitar kami, ketika kami melihat suatu hiburan-hiburan yang ada. Tuhan, jagai hati kami, jagai hati kami supaya kami tahu batas-batas apa yang harus kami lakukan, apa yang tidak boleh kami lakukan ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau membuat kami semua wanita terpuji GSJA menjadi seorang ibu yang tahu kewajiban kami masing-masing. Baik kewajiban terhadap keluarga, kewajiban terhadap Engkau, kewajiban terhadap gereja, kewajiban terhadap orang-orang di sekitar kami. Pakai kami menjadi alat-Mu yang luar biasa Tuhan. Makin hari makin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu itulah yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Saat hari ini kami tidak lupa juga berdoa untuk setiap sidang jemaat yang ada, baik yang melihat secara streaming maupun yang ada di rumah masing-masing, yang ada dimanapun mereka berada, yang melihat melalui handphone. Tuhan, Engkau menjamah mereka satu persatu, pergumulan mereka satu persatu di masa pandemi ini ya Tuhan. Engkau memberikan kesehatan kepada mereka, tutupan darah Yesus atas mereka, sehingga si jahat tidak boleh menyentuh kami. Kami berdoa juga untuk setiap sidang jemaat yang ada. Engkau memberkati pekerjaan mereka di dalam masalah pandemi seperti ini. Kami percaya saat kami bergantung kepada Engkau, Engkau akan selalu memberkati kami, mencukupkan kami. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya, kami semua yang hidup di dalam Tuhan, hidup secara pas-pasan. Pas perlu semuanya disediakan oleh Tuhan. Pas ada semuanya. Kami percaya berkat Tuhan akan mengalir melalui kami semua. Terima kasih ya Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami boleh mengenal Tuhan yang hidup sebagai juru selamat kami. Sehingga ada jaminan di dalam kehidupan kami bahwa kami selalu berkemenangan. Mari kita angkat tangan semua di hadapan Tuhan. Kiranya perlindungan dan penyertaan daripada Allah Bapa kita yang luar biasa akan selalu menyertai kehidupan kita. Penyertaan daripada Yesus Kristus melindungi kita selama hidup kita. Persekutuan dengan Roh Kudus akan memberikan kita damai sejahtera mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Bu Farina untuk doanya, dan kiranya itu semua boleh menjadi berkat buat kita semua yang mendengarkan acara ini. Dan sebentar lagi kita sama-sama akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Narti untuk kegiatan yang sedang berlangsung. Salam, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Saya sampaikan pengumuman untuk acara komunitas KW
bulan-bulan yang akan datang. Untuk bulan Juni ini kita tetap ada kegiatan seminar setiap Senin keempat. Jangan lupa ya ibu-ibu, setiap Senin keempat pukul 19.30 ada seminar. Dan jangan sampai tidak mengikuti, pasti tidak akan mendapat berkat. Kemudian untuk bulan Juli kita punya rencana untuk mengadakan ibadah onsite. Jadi tunggu tanggal mainnya ya. Kita akan bersekutu, kita akan berjumpa kembali, bisa senyum sana sini, cuma tidak bisa berpelukan. Jadi tetap untuk menjaga prokes, tapi kita tetap menikmati hadirat Tuhan. Amin. Dan bagi ibu-ibu yang mengalami masalah dan membutuhkan bantuan doa, silahkan ibu-ibu menghubungi nomor telepon seperti yang tertera di bawah ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Bu Narti untuk pengumuman yang disampaikannya. Dan sebentar lagi kita akan, yang tadi saya janjikan, kan kita bahas hari ini kan drakor. Oh drakor, iya. Nah, kita para wanita ini kan harus punya aktivitas yang positif ya. Ambil hikmahnya tadi ya. Betul. Nah, kita sekarang akan belajar bikin kimbab. Kita ke rumahnya Bu Susan. Ayo, aku ikut. Maaf ya Bu Marta, Iya. saya sama Bu Devi Iya, kayaknya ada nggak perlu bisa lain ikut. ini. Jadi Oh, nggak bisa ikut yang seminar. gitu. Nanti saya ajari aja kalau begitu. Kita ajari aja. Kita Hasilnya ajari. aja ya kita disisain ya. Oh, maunya hasilnya. Kirim foto aja, kirim foto. Saya kirim lewat WhatsApp ya. Kurang afdol itu. Oke. Halo Bu Susan. Apa kabar? Annyeonghaseyo. Kita nagih janji nih, ceritanya kan mau diajarin Oke. bikin kimbab ya. Kimbab lipat yang lagi viral dan satu lagi kimbab yang original yang kita gulung. Itu apa, Bu Susan? Yang ini Ya dan enggak, yang telur. sana-sana itu loh. Oh, ini Bu Susan kimbab, sudah banyak ada terima yang- pesanan ternyata ya. Yang hasil jadinya seperti ini. cakep. Ada tuna, ada yang ham. Ini lipat ya? Dilipat, Oh. betul, yang dilipat kotak-kotak seperti sandwich. Tapi ala Korea. Kalau yang ini kita akan bikin seperti kimbab yang original yang kita harus gulung. Intinya sama, hanya beda di Tampilan ya. pelipatannya bentuknya aja. ya. Iya. Nah, ini karena saya mau masak. Nah, saya pakai masker dulu ya, biar aman ini. Tetap kelihatan cantik kok. Iya, betul Bu. Nah, ini kita mulai pakai sarung tangan juga. Nah, kita keluarkan norinya dulu. Nah, ini kesukaan anak-anak ini nori ini. Nah, ini kan sama aja dengan sayur. Bukan anak-anak saja, saya juga Oh, suka juga. Oh, suka juga ya. Iya. Nah, kita keluarin satu dulu untuk yang yang bagian kasar kita taruh bagian atas. Oke. Kita akan potong dulu persis di tengah. Nah, kita potong tengah pokoknya kira-kira. Nah, bolehlah diukur sedikit. Nah, nanti kita jadiin segini. Oh, satu itu bisa jadi 4. Iya, bukan jadi 41. Nah, ini nasinya boleh kita kasih dengan Nasi putihnya dikasih minyak wijen sedikit. minyak wijen. Kalau nggak suka minyak wijen, boleh di skip. Mhm. Nasi biasa aja. Dicampur rata gitu ya. Iya, dicampur rata. Ini saya bantu bisa. Ya, boleh. Mari, Bu. Nah, kita yang tadi kasih sayur. Jadi ini ada sayur, ada proteinnya. Jadi benar-benar lengkap. Makanan Sehat sehat, ya. ya. Enak, betul. Makanan sehat. Ada keju. Wah, itu nanti bikin saya bertambah ya. Nggak apa-apa, Nori, Bu. ada selada, Ini ada tidak mungkin keju bertambah, ya. kalorinya sedikit ini. Asal makannya satu aja. Oh iya. Asal makannya satu aja. Ini tatanya harus seperti ini. Harus Bebas. begitu. Oh. Ini bisa diganti dengan apapun yang anak-anak suka atau keluarga kita yang suka. Terima kasih.
kasih. Terima kasih Bu. Nah sudah rata. Ini kita untuk nasi kita ratakan. Nggak usah terlalu banyak. Nanti kimbabnya terlalu penuh juga akan pecah. Asal rata aja. Tipis Kita gitu boleh- ya. Kita boleh tambahkan telur. Kalau isian ini berarti suka-suka ya, suka-suka ya. Bebas. Mau ditambah yang cabai, pedes, saus boleh. Oh, yang cabai Bon tabur cabai. itu ya, bon cabai itu ya. Boleh dikasih tambahan wijen, yang biji-biji wijen Oh, itu. ya. Oh ya, ya. Masih oke. Nah, kali ini saya bisa tambahkan ke ini boleh, Crab stick ya. crab stick boleh. Boleh dicampur sosis, boleh juga bebas. Tambah Kali ini saya tambah tambahkan. enak. Nah, Nah, saya kalau ini tambahkan apa tuna. ini, Susan? Oh, tuna. Tuna yang sudah ditambah dengan mayones. Oh, Hmm. itu nggak perlu dikasih garam atau apa? Nggak perlu. Oke, jadi tuna, Cuman dicampur dengan tuna mayones. mentah, kukus ya. Tuna kaleng. Oh, tuna kaleng. Tuna kaleng. Kita pakai tuna kaleng. Ini praktis. Pagi juga nggak bakal makan waktu lama untuk buat seperti ini. Untuk bekal anak-anak kalau nanti sekolah ya. Betul. Ini aja isinya aja sudah Nah, yang enak-enak kemudian nih ya. Kita akan lipat. Nah, step 1, step 2. Sorry. Step 2. Belum seperti ini. Aduh, Jadi kepingin ini. Nah, ini Sudah nggak sabar rupanya Bu Farina. Nah, terakhir biar rapi. Nanti seandainya mau dipotong boleh, mau dimakan seperti ini boleh, kita lipat. Jangan sering wrap. Kita gunting cling wrap. Kita tinggal tarik. Sudah Wow. ini anak-anak pasti Mudah suka ya. ini. mudah Tapi semudah. enak. Nah, ini mudah dan mengenyangkan, cukup Sehat, mengenyangkan. Yang ini Nah, yang paling besar. Kalau ini berarti kimbab lipat. Kalau ini kimbab apa tadi katanya? Gulung yang gulung. Gulung. Seperti Oh, berarti yang digulung ini biasa. sekarang ya. kita buat seperti yang original. Ya. Cuman ini versi yang paling gampang. Kita buatnya dari telur yang kita isi dengan wortel yang dipotong halus, daun bawang dan ham kaleng. Boleh diisinya ganti juga boleh, mau diganti ayam atau apapun boleh. Tetap ada sayur-sayuran di dalamnya ya. Tetap ada sayurnya. Meskipun bentuknya tidak bisa seperti ini juga nggak apa-apa kan ya, tinggal ditatanya aja kan ya. Iya betul. Seharusnya mau seperti ini boleh, dalamnya isi sayur juga boleh, masih oke. Nah ini karena Seperti tadi ya, isinya suka-suka intinya Iya, ya. isinya Favoritnya anak-anak atau suka-suka. favoritnya Favorit keluarga keluarga. apa gitu ya. Nah kita mulai isi dengan yang Nasinya dulu. nasi dulu. Ambil nasinya, ini minumannya nanti itu selesai. Ininya sudah penuh ya. Boleh. Iya, Oh boleh Bu, boleh. terima kasih dibantuin ini masak. Kalau gitu boleh Bu setiap hari bantuin saya gitu ya. Tapi kok malah nggak bisa, ini caranya gimana ini? Iya Bu betul. Kalau ini didadar, diratakan terus nanti baru digulung sama-sama. Nggak gitu. jadi. Oh, nggak Nggak jadi bulat seperti itu nanti. Jadi tetap harus motongnya memanjang ya istilahnya ya. Nanti nggak jadi kalau kecuali mau yang pakai sayur ini nanti kalau didadar dipotong panjang-panjang kayak mie itu boleh.
lebih senang isinya yang lebih banyak Bu Susan. Oh gitu ya, betul Bu. Bikin kenyang Bu. Saya juga. Nah ini yang kedua. Kita tata seperti ini. Oke. Lihat. Pelan-pelan. Akan jadi lipat-lipat. Ini udah otomatis lengket itu. Seharusnya boleh ditambah sedikit air. Oh, boleh. ini. Nah, Taruh di boleh. sini ya. Boleh, boleh. Iya, sedikit. Nah. Sedikit supaya benar-benar lengket. Kang Nori harus hati-hati dengan perasaan. Iya. Kalau enggak pecah ya. Iya, Kan kita ibu-ibu sukanya feeling ya. iya betul, main perasaan. Asal enggak baper ya, Bu. Iya betul. Nah, setelah ini kita bisa ambil pisau. Boleh kita sedikit supaya tidak lengket. Oh, supaya tidak lengket dikasih air sedikit malah ya. Boleh. Ya. Kita potong. Ini sudah pada Jadi mirip sushi. Iya, sushi. sudah pada kepingin. Sushi Korea ini Sushi Korea. Saudara kembar ini, Bu. Saudara kembarnya sushi. Kebetulan anak saya tuh doyan banget makan sushi, berarti ini juga doyan ini nanti ya. Nah, tinggal praktekkan di Iya. rumah. Nah, yang sudah jadi. Hasilnya apa akan di sini? Lihat ini. Boleh. Ya, cantik. Ah. Bisa. Ini kalau misalnya mau dikasih mayones lagi bisa ya? Berarti di Boleh tengah-tengahnya itu dikasih kalau mayones, boleh dikasih saus sambal, saus cabe. Ada pedes-pedesnya mungkin. Iya, seleranya Lebih orang enak ya. merah. Oh, wortel ya. Ini wortel. Jadi ini lengkap, ada sayurnya, Cantik jadi ada lihat ya warnanya. lauknya. kalau yang ujung memang biasanya kurang cantik ya biasanya Nah, ya. kita sembunyikan bisa di bawah. Buat kembangannya. Nah, ini buat tinggi. Cantik sekali. Aduh. Nah, ini sudah jadi kan? Wah, berarti kita Wah, sudah ini selesai sudah nih ya selesai. prakteknya ya. Kimbap apa? dulu, Kimbap lipat. nah sekarang Baunya aja sudah enak ini. nah sekarang ayo kita bagi dulu yang ini. Boleh ditambah lagi, Bu. Aduh, Jangan satu saja. Ayo, Bu enak. Marta. Oke. cukup. Nah, sambel. Ini Ini sambelnya yang ditambah. ini. Ini mayonya. Nah, sekarang kita potong yang ini dulu ya. 1, 2, 3. Pemotongan kimbap. Enak Bu Susan. Enak bener. Berasa di Korea. Nah, ini yang Wah, kimbap cantik lipat. ya. Nah, mari kita coba.
kita menikmati teh dulu. Yo Marta. Ini penetralisirnya ini. Iya, apa tadi, Bu? betul. Teh green tea. Oh. Green tea Korea. Nah, Makin mari pas ini ini ya. Kamsahamnida. Jemaat terkasih, sudah lengkap episode kali ini. Kita sudah membahas semuanya mengenai Mama vs Drakor, mulai dari firman Tuhan, dan kita juga sudah belajar praktek untuk menjadi wanita yang produktif dengan menjaga keluarga kita dengan makanan sehat yang sudah diajarkan Ibu Susan. Dan biarlah kita semua memohon hikmat daripada Tuhan untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang menyenangkan hati Tuhan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. God bless you. Sarangi.